Hai, welcome back di my YouTube channel. Kalian apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu dan dilimpahkan rezeki buat kita semuanya. Amin. Nah, di video kali ini Sally mau buat atau sharing tentang iktp Indonesia dengan IC atau MyKad Malaysia. Tapi guys, sebelum memulai video ini, yang belum subscribe channel ini, ditekan ya tombol merah yang di bawah. Jangan lupa ya, saya hitung ini 1, 2, 3. Thank you. Disupport terus ya channel Sally, biar Sally juga semakin bersemangat membuat video yang bermanfaat. Channel ini semakin berkembang. Support kalian sangat berharga bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. So, di video ini Sally nak buat atau nak sharing tentang iktp Indonesia dan IC Malaysia. Tapi sebelumnya saya nak disclaimer dulu guys. Nanti ada kesalahpahaman antara saya dengan kalian. Jadi biar enak sama enak, ini maksud atau niat saya tiada untuk membandingkan, tetapi ini hanya saja nak sharing, berbagi. Jadi ini tak ada niat yang ingin membandingkan negara ini dengan negara ini. Jadi kalian tuh jangan berpikiran oke, ini hanya untuk menambah pengetahuan kita saja. Jadi apabila ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam pengucapan atau kurang penjelasan saya di video nanti, kurang lebih saya minta maaf karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya mohon minta maaf ya. Oke, jadi Sally sudah pegang KTP Indonesia dan IC Malaysia. Jadi yang dua ini Sally akan jelaskanlah. Pertama saya jelaskan dari KTP dulu ya. Nah, ini KTP dan ini IC. Nah, di KTP ini bagian depannya begini guys ya. Kalau Indonesia itu, KTP Indonesia itu gambar pulau saja nih. Dan KTP IC Malaysia nih ada foto, ada chip, nih semua ya. Dan di bagian belakangnya begini guys. Di bagian belakang iktp ini semua tertera lengkap, data-data itu terlihat oleh mata kita sendiri. Dan di sini IC ini tidak ada ya apa-apa, jadi ini semacam kosong lah, tidak ada apa-apa. Ini yang saya coret ini hanya nomor IC suami saya saja. Yang dua ini fungsi utamanya sama aja sih ya, itu merupakan dokumen resmi. iktp ini ialah merupakan dokumen resmi untuk setiap warga negara Indonesia. Adapun fungsi KTP ini nanti saya jelaskan. Dan iktp ini mempunyai satu chip. Letaknya di sini guys. Tetapi chip itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi hanya boleh dilihat dengan alat pembaca atau card reader sahaja. Jadi ini dia. Di bagian depannya ada gambaran negara Indonesia. Ini ada 5 pulau nih, dan di bagian atasnya ada dibuat kartu tanda pengenal Republik Indonesia nih guys. Bagian depannya begini ya. Bagian belakangnya macam ini pula guys, ada gambar saya ya, cantik sekali gambar saya ya. Dan di sini semua identiti lengkap kita tertulis ya. Beda dengan IC. IC itu langsung kosong, tak ada tertulis. Jadi semuanya tersimpan dalam satu chip.
Dan ini semua ada NIK, ini nomor KTP saya, dan ini nama, tempat tanggal lahir dan alamat lengkap saya, pekerjaan, agama, berlaku sampai bila, ini KTP ini berlaku sampai seumur hidup, dan kewarganegaraan apa. Di sini ada sign saya, sini ada golongan darah saya lah. Jadi itulah perbedaannya guys. Perbedaannya itulah di bagian belakang ini semua identitas kita itu terpapar. Jadi boleh dilihat sesiapa saja. Apabila ini hilang, contohnya hilang di salah satu tempat, orang pun boleh melihat langsung ya, membaca identitas asli kita. Nah, fungsi-fungsi iktp ini ada beberapa. Pertama ialah mencegah pemalsuan iktp lain atau penggandaan iktp lainnya. Yang kedua ialah sebagai jati diri tunggal di negara Indonesia. Yang ketiga, iktp ini dapat digunakan untuk memilih hak suara atau untuk memilih pilkada seperti presiden, gubernur, dan yang lainnya. Nomor 4 ialah pengurusan pembuatan NPWP, pajak ya, insurans, paspor, lesen atau SIM, untuk pengurusan sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat harta benda gitu. Dan untuk pembuatan identitas atau dokumen-dokumen lainnya seperti macam nak kawin, mau register perkawinan, iktp harus ada. Pembuatan sijil lahir anak atau akte lahir anak juga harus ada. Kelima ialah untuk pengurusan bank atau untuk pembukaan rekening bank. Yang keenam ialah iktp ini bila kita nak melamar kerja maupun di bagian swasta atau kerajaan atau pemerintahan, iktp harus ada. Jadi mau melamar kerja kemanapun kita harus ada iktp ini. Dan yang ketujuh ialah iktp ini untuk pembuatan atau merekod jenayah atau merekod kelakuan yang tidak baik atau kejahatan kita. Itulah ketujuh fungsi iktp ini yang saya ketahui. Jika ada yang belum saya jelaskan, kalian boleh komen di bawah kolom komentar biar saya juga semakin tahu fungsinya ini ya. Yang saya tahu ini hanya saja yang 7 ini saja. Jadi untuk KTP anak di Indonesia ada nggak ya? Oh ada. Warna kuning juga, warna pink juga seperti ini. Nanti saya akan buat gambarnya di sini. Oke. Jadi KTP anak di Indonesia itu sudah ada ya. Dari 0 atau baru lahir sampai 17 tahun kurang 1 hari. Jadi KTP anak itu sudah dibuatkan. Tujuan KTP anak itu apa sih? Ya, tujuannya ialah kartu yang dipertunjukkan untuk dari umur 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Dan manfaatnya apa sih, Sally? Manfaat KTP anak ialah untuk perlindungan anak, untuk meningkatkan pendataan juga, untuk mendapatkan layanan publik seperti pembuatan insurans ya, asuransi, pembuatan buku rekening, dan pembuatan yang lainnya seperti mau pergi ke sekolah, mendaftar ke sekolah. Jadi iktp ini menurut saya sudah lumayan canggih juga dibandingkan dengan KTP yang dulu. Tetapi ada baiknya lagi semakin di-upgrade. Sally, kalau hilang iktp kalian itu bagaimana? Nah, iktp ini saya pernah hilang, dompet saya pernah hilang di Malaysia ini sekali, semua hilang. Di situ betapa sedihnya saya, duit banyak guys. Jadi ini pun hilang. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia saya uruskan ini, tidak dibayar apapun, tidak dipungut biaya apapun, dan proses pembuatannya sangat cepat juga, tidak memakan waktu sampai berminggu-minggu, hanya 2 hari saja ya. Sekarang Sally menjelaskan
fungsi utama IC. Jadi sekarang Sally jelaskan IC ini. MyCard ini ialah sebagai dokumen atau jati diri seseorang yang berwarga negara Malaysia. Inilah gambaran IC Malaysia ya. Di sini ada tertulis Kad Pengenalan Malaysia, dan di bawah sini guys, ini adalah nomor IC. Yang ini ialah chip, dan ini nama suami, dan ini alamat lengkap, ini foto suami. Di sini ada bendera Malaysia, dan di sini ada tertulis warga negara lelaki. Dan di bagian belakangnya guys gini, kosong ya. Jadi beda dengan kita. Di sini ada sign Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Ini 64K, ini saya kurang tahu artinya. Dan ini tas Enggo, dan ini ATM. Inilah IC Malaysia guys. Jadi identitas itu tidak tertulis seperti iktp yang di sini, tetapi identitas lengkap seseorang itu disimpan atau direkod dalam chip ini. Ini chip ya, chip. The next day. Jadi nomor IC itu diambil dari tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahiran kita, dan diikuti dengan kode pada negeri-negeri tersebut. Jadi seperti kode untuk laki-laki ada, untuk perempuan juga ada. Jadi negara Malaysia adalah negara yang pertama kali menggunakan chip ke dalam MyCard atau ke IC ini. Negara Malaysia yang pertama. Wow, hebat sekali ya. Wow. Dan chip yang terdapat di MyCard ini guys, mengandung informasi dan cap sidik jari, dan itu hanya boleh dibaca melalui card reader sahaja. Nah ini, jadi disinilah semua identitas mereka disimpan dan sidik jarinya. Adapun fungsi dari MyCard ini sangat banyak sekali ya, dan ini sangat membantu untuk pembuatan dokumen-dokumen lainnya saya lihat ya. Yang pertama ialah lesen memandu. Jadi di sini semua rekod lesen memandu kita tersimpan dalam chip ini. Jadi bila kita memandu tapi kita belum ada lesen, boleh dicek langsung dari sini kita sudah punya lesen atau tidak. Dan bila kita lesen kita mati atau tamat ataupun tinggal atau hilang, ini IC pun boleh menggantikan lesen. Dan yang kedua ialah untuk mengeluarkan duit dari perbankan. Jadi ini boleh, ini kan ATM ada guys nih. Jadi boleh untuk mengeluarkan duit dari perbankan. Dan yang ketiga ialah untuk pembayaran tol. Nah di sini juga kan ada tersedia tas Enggo. Jadi kalau kita ingin melalui tol tetapi tas Enggo kita tidak ada atau kartunya ketinggalan di rumah, ini dapat juga membayar tol tersebut. Yang keempat ialah membayar perbelanjaan di supermarket. Wow, boleh juga ya. Yang kelima ialah merekod jenayah, atau yang seperti Indonesia juga sini merekod kejahatan. Yang keenam ialah buat pengurusan kesehatan. Jadi mau ke klinik, mau ke hospital, pembuatan insurans. Jadi record kesehatan ada di sini semua. Yang ketujuh ialah untuk pembuat pengurusan pendidikan. Yang ke-8 ialah untuk pengurusan pembuatan paspor. Yang ke-9 ialah untuk merekod tabungan hari tua, yaitu KWSP. Jadi di sini semua sudah, di chip ini sudah tersimpan semuanya. Yang ke-10 ialah untuk public transport seperti bus, MRT, LRT. Yang ke-11 ialah IC ini juga dapat membayar parkir. Wow, banyak sekali ya. Jadi yang saya lihat itu guys, jadi kemana-mana suami saya itu
Kalau pergi ke bank, dia hanya bawa ini saja. Kalau pergi ke pembuatan dokumen seperti anak saya, dia hanya bawa IC ini saja. Jadi tidak perlu membawa banyak seperti kami di Indonesia. Harus ada kartu keluarga, harus ada kartu sijil kawin gitu. Jadi di sini tidak, guys. Hanya cukup bawa ini saja ke bank, ke kesehatan, ke klinik maksud saya, ke pendidikan, ya ke parkir kemana, cukup bawa ini saja. Yang satu benda kecil ini semua sudah dapat kita uruskan. Kecil-kecil tapi fungsinya wow, luar biasa ini ya. Dan pernah saya baca MyCard Malaysia ialah MyCard yang terbaik nomor 3 di dunia. Oh my god, keren sekali ya, nomor 3 terbaik di dunia. Ya, perbedaannya ya kalian boleh sudah lihat ya. Kalau ini boleh dijadikan lesen, pengambilan duit, pembayaran parkir, pembayaran tol, untuk ke klinik, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk membayar perbelanjaan di supermarket juga boleh. Wow. Untuk merekod tabungan kita, jadi kita tidak perlu membawa buku tabungan yang gak ribet. Jadi cukup macam ini saja kita buat. Mereka akan masukkan chip ini, semua datanya akan keluar. Berapa tabungan kita, semualah akan keluar. Beda dengan ini ya guys. Ya inilah yang perlu di upgrade lagi lah. Jadi inilah perbedaannya. Ini tidak boleh membayar tol, tidak boleh mengambil duit dalam bank, tidak boleh membayar perbelanjaan dalam supermarket, tidak boleh dijadikan jadi SIM atau lesen. Tetapi ini boleh, saya pernah dengar boleh untuk pembayaran parkir. Informasi tambahan, apabila MyCard ini rusak ataupun tercalar di mana-mana rusak lah ya, untuk biaya penggantian ke MyCard baru itu free, tidak membayar setahu saya ya. Dan apabila hilang itu ada tahapannya. Jadi hilang pertama, hilang kedua, hilang ketiga, itu hilang keempat itu berbeda bayarannya. Dan yang setahu saya itu guys, hilang pertama itu hanya membayar Rp10 saja. Oke lah, lumayan, masih oke lah, tak mahal sangat kan, masih sekitar Rp10. Kalau dikalikan Indonesia 30.000 begitulah. Bila hilang kali kedua guys, wow, membayar Rp310. Wow, di Indonesia itu sekitar 1 juta lebih guys. Dan bagaimana kalau hilang ketiga kali Sally? Ya jangan dihilangin dong, ini kan sangat berharga. Tapi kalau kalian banyak duit juga dihilangin nggak apa-apa. Nggak canda. Nah, kalau hilang ketiga, untuk pembayaran penggantian ke MyCard baru dikenakan biaya sebanyak Rp1.010. Dan kalau hilang kali keempat bagaimana Sally? Setahu saya bila hilang kali keempat itu kita perlu buat report ke polis dulu. Dan untuk biayanya saya kurang tahu. Jika kalian tahu boleh komen di bawah kolom komentar. Jadi hilang pertama itu Rp10, hilang kedua 310, yang ketiga Rp1.010. Kenapa 10 ya di belakangnya? Jelasan tambahan lagi guys. MyCard ini sesiapa yang sudah punya MyCard ini, bila nak keluar dari rumah atau mau keluar shopping atau keluar negeri atau retas negeri, atau yang penting itu keluar dari rumah tidak bawa ini, akan didakwa. Itulah setahu saya. Jadi kalau kemana-mana
mereka itu seperti husband saya ini, seperti baby yang tidak pernah ditinggalkannya sama sekali kemanapun. Jadi kemanapun dia keluar daripada pintu rumah, dia akan selalu senantiasa membawa ini di dalam poket dia. Orang Malaysia tidak boleh meninggalkan ini di dalam rumah, jadi senantiasa dibawa, takutnya didakwa. Untuk pembuatan MyCut ini sangat cepat, 1 jam pun siap ya, tidak memerlukan waktu yang berhari-hari. Jadi ini pembuatan ini sangat cepat, dan untuk pembuatan ini nasiblah. Pengalaman saya sih pembuatan ini agak lama, tetapi nasi-nasi lah, ada orang yang cepat, ada orang yang lama. Jadi tergantung belangko yang tersedia di kantor catatan sipil. Inilah perbedaannya, ini sangat cepat, tidak mementingkan banyak unek-unek, dan tidak banyak mementingkan ini, dan tidak banyak memakan waktu juga ya. Kalau ini sebaliknya, kalian boleh sudah paham, apalagi warga Indonesia sudah paham, harus menunggu dengan kesabaran yang sangat banyak ya dengan KTP ini. Tetapi ada juga sebagian orang yang cepat mendapatkannya tanpa unek-unek. Jadi itu kesalahannya, saya tidak tahu di mana. Nah, Sally, bagaimana kalau MyCut anak-anak di Malaysia? Inilah MyCut anak-anak di Malaysia. Inilah perbedaannya. Kalau MyCut itu sudah ada foto, kalau MyKit ini tidak ada foto, tetapi sama-sama punya chip. Nah, ini aja. Semua di atas itu sama aja. Yang jadi perbedaan itu hanya di foto dan di sini saja, guys. Jadi di sini ada nomor daftar kelahiran, negeri lahir, dan tarikh lahir, dan di sini tidak ada. Perbedaan di belakang ini aja sih, guys. Nah, ini semua sama. Hanya saja yang membedakan itu di sini tas Enggo, ATM di sini tidak ada ya, dikarenakan masih kecil. Nah, ini ada dokumen saya, nama lengkap saya, nomor pengenalan saya, IC saya seperti nomor paspor. Ini jenis apa dokumen saya dan warga negara apa saya. Jadi di sini semua lengkap. Di sini ada tas Enggo, di sini tidak ada. Di sini ada ATM, di sini tidak ada. Ya iyalah, anak-anak kan belum boleh membayar tol dan tidak boleh lagi drive. Dan anak-anak kalau nak buka rekening bank itu harus diwakilkan oleh orang tua ya. Jadi itu saja perbedaannya. Dan MyKit ini ialah untuk yang baru lahir dari 0 sampai 12 tahun. Dan MyKit ini hanya mempunyai data nama lengkap, jenis kelamin, alamat lengkap, agama. Dan setelah 12 tahun genap, pergi lagi ke JPN untuk menukar MyKit ini ke MyCut. Jika sudah genap umur 18 tahun sampai 25 tahun, pergi lagi ke JPN untuk menukar MyCut ke MyCut baru. Jadi seperti ini jadinya, guys. Dikarenakan kan sudah dewasa, jadi harus memiliki seperti inilah kalau sudah dewasa, anak-anak seperti ini. Dan setiap pengupgradean MyKit ke MyCut itu biasanya bayarannya free. Kesimpulannya gini, guys, ini ya memang sudah terbaik lah, dikarenakan pun sudah nomor 3 terbaik di dunia ya. Jadi ini memang oke, sangat lah oke sangat. Nah, kalau ini menurut saya lumayan canggih dibandingkan yang dulu ya, tetapi perlu lagi pengupgradean. Sekian dulu penjelasan video saya ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan bahasa atau penjelasan saya yang kurang tepat pada sasarannya, sekiranya itu menyinggung hati kalian, mohon maaf ya, mohon maaf sangat. Sebab saya juga hanya tahu ini saja, jadi kalian boleh komen dalam kolom komentar, tapi komen yang positif lah, jangan pula yang negatif ya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Kita sudah sharing-sharing
Jumpa di next video. Terima kasih buat kalian semuanya. I love you. Bye bye.